Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selamat pagi, Semoga Pak. semuanya sehat-sehat selalu. Kita sudah ada berapa? Ada 23 orang. Oke, hari ini kita akan kuliah masih materi mengenai pengelolaan manajemen data dengan topiknya tentang retensi data. Nanti setelah ini ada kuis. Kuisnya itu dibuka jam 9.50 ya. Nanti silakan kerjakan, waktunya cukup lama, saya berikan sampai hari Jumat. Kuisnya dikerjakan sendiri-sendiri. Hari ini kita akan bahas mengenai topik ketiga dari mengelola data, dia mengelola manajemen data. Materi dari manajemen informasi ini merupakan materi khusus mengenai data ya. Jadi kita ada pertemuan mungkin satu kali lagi minggu depan ya, pertemuan yang ke-15. Setelah itu kita masuk ke UAS. Oke, kita ada berapa orang? Sudah 23 ya. Saya lihat dulu ya. Ya, oke, kita tidak ya lama-lama lagi, kita akan sharing dulu. Ada yang mau tanyakan tentang minggu lalu? Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi topik terakhir mengenai data breach ya. Sekarang mulai informasi itu khususnya kepada data ya, karena informasi itu kan selain dari sistemnya, data merupakan bagian penting. Nah, hal-hal yang saya berikan ini merupakan hal-hal yang menjadi bagian baru dalam materi atau konten dari perkuliahan ini. Mungkin dalam kurikulum memang belum diceritakan, tapi ini sudah saya sesuaikan dengan silabus yang modern ya, silabus terbaru sekarang untuk S1 itu manajemen informasinya masuk ke retensi data. Karena materi ini banyak dilupakan ya, belum dimasukkan ke dalam kurikulum dari sistem informasi. Padahal retensi data itu merupakan bagian yang sangat penting selain kita mengelola pemodelan data. Oke, saya akan sharingkan dulu slide-nya. Oke, sudah muncul ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ya, ini judulnya retensi data. Sudah pernah ada yang mengajarkan belum sebelumnya? Saya khawatir sudah ada, jadi nggak terlalu lama kalau sudah. Sudah pernah ada bercerita tentang data retention atau retensi data? Belum, Pak. Belum Belum ya, ada. iya. Ya, ini memang termasuk kepada materi untuk kurikulum baru sistem informasi ya. Mungkin tidak semua universitas sudah memasukkan konten ini. Jadi konten ini merupakan salah satu masukan dari beberapa stakeholder, khususnya stakeholder dari Menkominfo, bahwa materi ini harus menjadi materi di dalam sistem informasi. Jadi materi itu merupakan materi yang baru sudah saya berikan dalam waktu 3 tahun ini sebagai permintaan dari stakeholder kita, yaitu Kementerian Kemkoninfo, Kementerian Informasi. Apa yang disebut dengan retensi data, nanti kita akan lihat ya. Retensi data itu adalah praktek menyimpan atau mengolah data, dan catatannya tentunya maksudnya metadatanya untuk jangka waktu yang ditentukan, jadi terbatas.
Hal ini di Indonesia mungkin tidak terlalu menjadi topik yang prioritas, tapi di beberapa negara penting, karena beberapa negara sudah sangat mendahulukan yang namanya perlindungan data pribadi atau data privacy. Kita mungkin belum ya. Nah, untuk negara Indonesia mungkin beberapa tahun ke depan mulai akan lebih intens, lebih sering bicara mengenai data retention. Jadi butuh waktu beberapa lama satu data itu akan disimpan oleh penyelenggara sistem elektronik atau PSE, berapa lama. Alasannya yang paling sering digunakan dalam proses penyimpanan data dalam waktu yang berjangka ini adalah untuk membuat catatan keuangan yang akurat. Jadi catatannya misalkan untuk 5 tahun, maka data selama 5 tahun akan disimpan, tidak akan dihapus. Untuk mematuhi undang-undang, jadi ada beberapa perundangan, nanti kita akan lihat undang-undang apa saja yang mengatur mengenai data retention. Jadi materi ini langsung kita terapkan di Indonesia. Indonesia itu bagaimana peraturan perundang-undangannya, apa perbedaannya, nanti saya berikan beberapa link mengenai perbedaan dengan negara Eropa, dengan negara lain, apa sih bedanya kita menyimpan data dalam waktu yang berjangka. Kemudian untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan mudah kalau kita ingin mencari menggunakan penelusuran, menggunakan e-discovery, apapun penelusuran misalkan di Google itu akan ada batasan berapa tahun kita akan mencari ke belakang, jadi lebih cepat daripada mencari puluhan tahun, mungkin data-data penting yang puluhan tahun sudah tidak terpakai, tidak akan masuk kepada daftar pencarian, mungkin seperti itu ya. Ini mengapa menarik? Karena nanti beberapa pekerjaan yang termasuk kepada data perlindungan itu ada kaitannya dengan data retention. Nah, ini contohnya ya, yang namanya waktu untuk penyimpan data itu semakin risikonya semakin tinggi, maka penyimpanannya akan semakin lama. Misalkan kalau dalam data obat-obatan mungkin itu sekitar 5 tahun penyimpanan datanya, kapan barang dibeli, kapan dia akan kadaluarsa ya. Kalau umur dari data kesehatan, misalkan data medical record, itu bisa tahunan ya, bisa. Data karyawan itu akan disimpan umurnya 30 tahun. Mengapa kita harus mengetahui umurnya? Berarti data tersebut tidak boleh dihapus sampai umur tahun dia retensi atau dia disudahi. Jadi kata retensi ini mirip seperti kata pensiun atau berhenti. Jadi data tersebut selesainya berapa tahun, tidak boleh diutak-atik, tidak boleh dihapus. Data kalau di luar negeri itu pemilikan rumah menggunakan mortgage atau mortgage ya. Kemudian cara mereka untuk menyewanya atau membelinya menggunakan cicilan, itu berapa tahun datanya tidak boleh dihapus. Jadi kalau 15 tahun kita nyicil, datanya dihapus selama 15 tahun, berarti kita tidak usah bayar, bisa hilang data pembayarannya, bank rugi seperti itu. Kemudian data pensiun itu paling bawah, setelah termination, setelah dia berhenti, itu 10 tahun akan disimpan. Jadi kalau misalkan saya pensiun, maka kampus akan menyimpan data saya mungkin sampai 10 tahun, sampai jenjang pemberian uang pensiun selesai. Hak cipta paling lama, hak cipta itu copyright kalau di paling bawah ini sampai 95 tahun masih disimpan hak cipta ya. Kalau sudah 100 tahun, mungkin sudah hampir 100 abad, copyright mungkin sudah bisa dipetik kemaskan, tidak perlu lagi ditaruh di bagian data pencarian ya. Yang jadi masalah ada data CCTV. Ini saya baca dari beritanya Belgia ya. Belgia itu anggota DPR-nya mempertanyakan data CCTV akan disimpan berapa lama. Karena kalau data CCTV tanpa metadata mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau ada metadata kapan dia disimpan, dengan siapa seorang itu bertemu, di mana lokasinya, itu akan melanggar data privasi kalau terlalu lama. Nah, kalau mungkin di kita CCTV tidak dipertanyakan. Mungkin kalau di negara kecil, Belgia itu negaranya kecil ya, itu perbatasan dengan negara Belanda, itu kecil sekali, dan mereka mempermasalahkan karena orang-orangnya kan tidak banyak penduduknya. Kalau dari CCTV yang mereka rekam itu bisa dianggap melanggar data privasi dari orang yang direkam.
bisa jadi skandal ya, seperti itu ya. Nah, mungkin negara kita karena populasinya banyak mungkin tidak jadi masalah ya. Ini kalau negara-negara kecil bermasalah seperti itu. Nah, inilah yang namanya retensi. Jadi satu data disimpan dalam waktu berapa lama, nanti setelah disimpan data tersebut kalau tidak pernah dipakai sudah dipetik kemaskan saja, tidak perlu digunakan dalam proses pencarian supaya servernya jangan terlalu berat misalkan. Ini ada berikut data yang termasuk kepada data yang kita perhatikan dalam kebijakan data retention. Misalkan tadi ya, data tentang hukum, tentang keuangan, human resources, pajak, kesehatan, semuanya memiliki umur data yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ada data BPJS dari seorang anggota yang umurnya 120 tahun itu tidak masuk akal. Karena dia sudah melewati data retention atau umur data yang normal. Ada peserta BPJS umurnya 120 tahun, kita harus cek ini datanya benar tidak ya. Dia masih membayar BPJS di usia 120 tahun. Sudah tidak masuk akal karena data retention untuk usia manusia Indonesia mungkin di bawah 100 ya, tidak sampai 120. Nah, itu tuh tidak masuk akal. Jadi kita harus cek kembali. Jadi data-data tersebut ada usianya. Di sini mahasiswa saya perkenalkan yang namanya data itu ada usianya. Ada pemiliknya. Kalau di minggu lalu di pelindungan data pribadi itu ada pemilik. Siapa pemiliknya, siapa yang mengambil data, itu adalah bagian yang providernya atau bagian pemrosesnya. Siapa yang berhak mengupdate, itu adalah bagian controller. Dia melakukan update-nya. Nah, istilah tersebut merupakan istilah dari perlindungan data pribadi. Nah, masih terkait dengan data retention ini. Nah, misal ya, di sini, ini ada kasus satu. Berapa umur data dari mahasiswa S1 yang tidak registrasi ulang atau cuti, hilang tanpa kabar, misalkan cutinya bukan cuti yang memberitahu tapi hilang tanpa kabar. Sebelum benar-benar boleh dihapus dari pangkalan data. Alasannya pertanyaannya, mengapa mau dihapus? Kenapa tidak dibiarkan sampai lama? Ya karena universitas harus tahu yang namanya student body yang mahasiswa aktif itu berapa. Mengapa harus tahu? Karena nanti akan dibagi dengan jumlah dosen. Jika jumlah dosen dibagi dengan total mahasiswa aktif itu berapa? Kalau jumlah dosennya terlalu banyak, berarti kelebihan dosen. Kalau jumlah dosennya terlalu sedikit, berarti universitasnya tidak sehat, karena mahasiswanya lebih banyak sekali dibandingkan dengan dosen. Misalkan kalau sistem informasi, itu perbandingannya yang paling bagus itu adalah 1:20. Satu dosen dibandingkan terhadap 20 mahasiswa. Tapi kalau ada data mahasiswa yang cuti, ternyata ini tidak dihapus seolah dia masih aktif, padahal dia sudah 4 semester mungkin tidak pernah datang, yaitu tentunya kita tidak hapus dari total database, tapi hanya hapus dari data tabel mahasiswa aktif. Tapi kalau sudah 10 tahun, dia dari waktu cuti tanpa pemberitahuan sudah 10 tahun, ya kita bisa hapus itu dari data mahasiswa aktif dan data mahasiswa pasif. Mungkin kita masih bertahan sampai 12 tahun sebelum data mahasiswa tersebut benar-benar dihapus dari pangkalan data universitas. Jadi tidak sembarangan hapus. Mungkin setelah 4 semester, seharusnya kan setelah 4 semester dia langsung tidak jadi mahasiswa aktif lagi. Dan tidak boleh lagi melanjutkan karena cutinya sudah melampaui dari 2 semester. Tapi dia datang, dia mau bayar lagi. Ya terpaksa universitas mengizinkan. Ya seperti itu. Jadi tidak boleh sembarangan hapus. Karena kalau menghapus bisa jadi pelanggaran atau pasti ada yang dirugikan. Apalagi kalau datanya berhubungan dengan data tanah. Tanah itu datanya nggak boleh sembarangan dihapus, itu ada usianya. Mungkin dari zaman Belanda sampai sekarang ada sejarah tanah itu milik siapa. Tidak boleh dihapus. Nah, di sini saya perkenalkan kepada mahasiswa itu untuk menghapus itu tidak boleh sembarangan. Tetapi kenapa harus dihapus? Ya tentunya supaya tidak memberatkan pada saat pencarian. Atau memang sudah tidak logis lagi data tersebut ada ya.
sudah tidak lagi dapat dipakai dan sudah tidak punya makna. Nah, ini misalkan data pada kasus kedua ini terkait risiko tinggi, ini kan memiliki retensi yang cukup lama. Misalkan tadi CCTV ya, pada area publik. Perekaman CCTV ini tentunya akan membuat media perekamannya itu tersimpan dengan kapasitas semakin lama semakin besar. Tentu bagian pengelola dari kapasitas dari perekaman akan sebagian dihapus karena untuk beli lagi media perekaman kan mereka perlu dana cukup besar. Nah, perekaman CCTV dengan metadata siapa, kapan, dengan siapa, bahkan ada pengenalan dengan artificial intelligence, ini melanggar data privacy. Kalau misalkan terlalu lama, data tersebut disimpan, dan ada metadatanya, ini bahaya. Misalkan kalau kita lihat di jalan-jalan suka ada kamera yang memfoto kita ya pada jalan-jalan tertentu, itu juga dipermasalahkan disimpannya beberapa lama. Karena memang bisa dijadikan sebagai bukti pelanggaran, sebagai bukti tindak pelanggaran lalu lintas, tapi mau berapa lama disimpan? Orang bagian yang melayani sistem data atau bagian pengelolanya, yaitu di mata kuliah ini akan tanya kepada atasan kita, ini menghabiskan media penyimpanan, bagaimana kalau kita simpan jangan di server, sudah aja simpan di hard disk biasa, external hard disk, kan jarang dipakai. Atau jangan disimpan pada server yang sifatnya aktif, simpan saja kepada server yang pasif, yang kecepatannya lebih rendah. Karena mungkin data tersebut sudah tidak perlu lagi dibutuhkan. Ya. Nah, ini butuh pertimbangan kepada orang-orang yang sebagai controller. Jadi dia akan bertanya kepada pemerintah, pembuat kebijakan, mungkin kepada kepolisian, berapa lama data CCTV akan disimpan, berapa lama data yang memfoto kondisi jalan itu berapa lama. Banyaknya beberapa titik stopan yang kita lihat ada beberapa kamera yang memfoto ya. Nah itu yang jadi masalahnya berapa lama. Jadi ada dua yang berdebat, yaitu bagian yang bermasalah dengan kapasitas dan bagian yang berhubungan dengan metadata tentang kepentingan data tersebut. Kalau terlalu lama disimpan, itu membuat kapasitasnya terlalu banyak, repot pada saat pencarian. Tapi kalau dia datanya berarti, mau nggak mau tetap disimpan. Data hutang tidak akan dihapus. Walaupun orangnya sudah bayar hutang lunas, tidak dihapus. Jadi suatu saat ada komplain, ya bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kita sudah bayar. Gitu. Tidak akan dihapus. Mungkin berapa tahun, 5 tahun mungkin tidak akan dihapus. Sehingga kalau misalnya kita mengajukan lagi data, pihak yang memberikan mengajukan lagi kredit ya, pihak yang punya data akan lihat ini bagaimana histori dari pembayarannya. Kalau pembayarannya bagus, mungkin akan dikasih pinjaman lagi. Berarti data akan disimpan untuk berapa waktu yang cukup lama. Itulah yang namanya perdebatan dalam manajemen data. Jadi yang menyimpan sama yang ingin menghapus saling berdebat. Penting nggak data ini untuk disimpan? Nah, misalkan Zoom ya. Ini pada saat kita kuliah seperti ini, materi ini terekam otomatis. Tentunya Zoom kan dari beberapa belahan dunia menggunakan Zoom. Zoom juga harus bayar yang namanya cloud. Walaupun cloud itu dibayarnya per detik, tetap saja harus bayar. Dia harus membayar pengelolaan dari datanya. Akhirnya Zoom berikan kebijakan bahwa data setelah 1 bulan akan dihapus. Jadi kalau kita memang butuh data tersebut, kita harus pindahkan ke hard disk kita sebelum 1 bulan. Kalau tidak akan dihapus. Dan mereka mempunyai compliance atau kewajiban memberitahu kepada kita bahwa data akan dihapus beberapa hari lagi, misalkan kepada kita lewat email. Nah inilah hukum di Indonesia. Ya saya perkenalkan hukum yang mungkin yang paling dekat adalah hukum dari tahun 2016 nomor 20 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Ini sudah saya tambahkan, nanti lihat di LMS, saya berikan lengkap tentang Peraturan nomor 20 tahun 2016 dari Menteri Kominfo. Yang saya pilih ini pasal 15 ayat 3.
yang berhubungan dengan mengatur bahwa setiap PSE, penyelenggara sistem elektronik atau electronic system provider, harus menyimpan data pribadi untuk jangka waktu minimal 5 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan sektoralnya. Nanti kita akan lihat siapa saja yang termasuk kepada PSE. Ini yang berhubungan data retention. Jadi umur minimal 5 tahun. Jangan sebelum 5 tahun sudah dihapus. Jangan. Kemudian ada data minimization, yaitu peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 pasal 16 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yaitu setiap ISP, Electronic System Provider, atau ISO, Electronic System Operator, harus menerapkan mekanisme yang mengakomodasi penghapusan data pribadi jika telah melampaui relevansinya. Jadi kita boleh sebagai pengguna mengajukan kepada setiap penyelenggara sistem elektronik, data saya tolong dihapus, jangan disimpan terus-menerus. Karena itu ada hak saya untuk minta dihapus. Nah, itu ada dua di sini yang disebut dengan data retention dan data minimization. Data minimization juga terkait kepada umur dari suatu data. Nah, ini materi yang diminta untuk dimasukkan oleh stakeholder kita, yaitu Kemeninfo, kepada setiap universitas mengenai peraturan-peraturan dari waktu umur data. Siapa saja yang jadi penyelenggara sistem elektronik? Mungkin yang terkenal Gojek, ya, OVO, Google, TikTok, Facebook, Linktree, ya, Spotify, YouTube. Ini merupakan penyelenggara sistem elektronik asing. Tidak ada penyelenggara sistem elektronik domestik. Jadi kalau mau lihat, ini ada linknya saya berikan di bawah. Silahkan lihat siapa saja yang termasuk kepada PSE domestik, siapa yang termasuk kepada PSE asing. Mungkin asing yang terkenal adalah yang di atas ini ya, yang Facebook, ya, Linktree, Spotify. Data tersebut kita simpan, nama kita masuk, ya, email kita juga masuk. Ini ada aturannya, minimal 5 tahun mereka menyimpan data kita. Kalau kita minta kita unsubscribe, ya mereka benar-benar menghapus, tidak boleh menyimpan data kita. Tanggal 20 Juli tahun ini, 2022, itu merupakan batas pendaftaran terakhir bagi setiap PSE. Mereka harus daftar. Mengapa harus daftar? Ya, karena berhubungan dengan pajak. Setiap PSE ini menyumbang pajak bagi negara kita. Jadi semakin banyak PSE, tentunya mereka menguntungkan bagi negara kita. Ya. Nah, inilah beberapa PSE yang lagi ditunggu-tunggu. Kata televisi kemarin itu sekitar 2.500-an PSE yang belum daftar, ditunggu sampai tanggal 20 Juli ini. Jadi sekitar 6 hari lagi mereka harus daftar ya. Beberapa alasan mengapa data digital dilindungi, tidak dihapus dengan sembarangan. Butuh otorisasi kalau menghapus. Pertama, jika data atau informasi tersebut jadi bukti tentang hukum, kepemilikan tanah, kepemilikan mobil. Jadi ada pajak progresif bagi yang memiliki mobil lebih daripada satu. Kemudian kalau mereka pakai kartu kreditnya tidak boleh ditolak, tidak boleh ada transaksi yang mengatakan bahwa dia sudah bayar tetapi dia mengakui dia tidak bayar. Nah, ini pada saat pengecekan butuh kebijakan non-repudiation. Kemudian juga yang berhubungan dengan transaksi tentang money laundry. Kalau kita mengirimkan transaksi lewat giro, itu tidak boleh datanya dihapus dalam beberapa tahun. Karena bisa lagi diminta oleh Badan Pengawasan Keuangan untuk mengecek apakah ada potensi pencucian uang. Jadi mendistribusikan dari negara asing biasanya itu agak susah. Karena harus dicek dulu, ini benar tidak, jangan-jangan dia mengirimkan digunakan sebagai money laundry. Misalkan dia mengirimkan untuk dana tertentu, ternyata dana tersebut digunakan untuk membeli suatu perusahaan atau pabrik, tetapi pabriknya fiktif, salah satu money laundry ya. Atau dikirimkan kepada beberapa lembaga masyarakat, kepada ormas tertentu, atau uangnya bukan dipakai buat kegiatan ormas, tetapi untuk kegiatan yang lain. Ini termasuk kepada money laundry, juga kepada aturan dari teroris.
Biasa money laundering sekarang di Indonesia dikaitkan dengan perundangan teroris juga. Kemudian merekam sejarah informasi, misalkan nama data penduduk yang sudah meninggal, ini kita harus tetap direkam. Nanti dikeluarkan sertifikat kematian, direkam supaya tahu sejarahnya di mana. Tentunya di Indonesia kurang begitu baik ya. Kita tidak bisa tahu kira-kira 12 keturunan nenek moyang kita siapa. Kalau di beberapa negara itu sampai 12 keturunan ke atas kita bisa tahu. Misalkan ternyata kita keturunan dari pahlawan siapa gitu. Itu bisa diperlukan. Dia tidak boleh sembarangan dihapus. Mungkin dari daftar pencarian dihapus, tapi dalam data pencarian khusus itu tetap disimpan di media yang bukan untuk media online. Mungkin ditaruh pada media yang harus offline. Yang kita pindahkan antara offline dan offline supaya mempercepat pencarian data. Misalkan juga terdapat minimal batas waktu penghapusan. Data penghapusan itu berapa? Yang sebelum terlampaui seperti tadi, menurut peraturan Kemeninfo minimal 5 tahun baru dihapus. Nggak boleh sembarangan menghapus. Supaya jangan terjadi transaksi fiktif, supaya jangan terjadi money laundry, maka butuh waktu penyimpanan minimal. Kemudian data bersifat private. Penghapusannya hanya oleh satu atau lebih otoritas tertentu. Misalkan data BPJS ya. BPJS itu waktu waktu proses penghapusannya mungkin hanya update, tidak ada penghapusan. Jadi berapa jumlah penyebaran dari COVID, penyebaran dari BPJS, ya itu tidak boleh sembarangan dihapus ya. Kalau kita tidak ikut BPJS lagi, misalkan tetap data disimpan. Data COVID juga sama, walaupun tidak ada penyebaran lagi, mungkin tetap disimpan data penyebaran setiap daerah ya, untuk menjadi histori tentang penyebaran virus COVID tersebut ya. Kemudian data bersifat arsip. Jadi kalau misalkan ternyata dia bersifat arsip, kita pindahkan dari online menjadi offline. Jadi yang bisa mengakses hanya orang-orang tertentu kalau offline. Hanya boleh diupdate, tidak boleh dihapus ya. Nah, misalnya contohnya di sini yang tidak boleh diupdate tetapi tidak boleh dihapus, misalkan data COVID tadi ya, itu hanya boleh diupdate. Data COVID tidak boleh dihapus ya. Kemudian kan berhubungan dengan veracity dari big data. Ada yang tahu apa sebutan veracity? Pernah pernah dapat mata kuliah big data mungkin? Kata veracity. Belum Apa ada ini? tuh mata kuliah Big Data. Iya. Oh, apa kenapa? Belum ada mata Oh, kuliah belum Big ada. Oh, Data. belum belum masuk ya. Oke, oke. Jadi veracity itu berhubungan dengan validitas. Jadi data big data itu kan dari transaksi yang mungkin rekodnya kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Jadi kata big data itu jumlah jumlah datanya itu banyak tapi ukurannya memang kecil-kecil. Nah, ini setiap data tersebut mempunyai arti untuk proses pengambilan keputusan. Nah, jika dia sudah tidak punya arti, maka dikatakan dia non veracity. Tapi kalau dia punya arti untuk memvalidasi, mengambil keputusan, namanya veracity. Jadi big data itu yang banyak adalah jumlah datanya besar, tetapi ukurannya kecil-kecil, tidak banyak ukurannya. Tapi kalau ukurannya banyak, jumlahnya banyak, jadi datanya kapasitasnya besar, seperti pada CCTV, pada Zoom, maka muncullah masalah retensi, bukan masalah big data. Jadi kalau big data sekali lagi itu jumlah datanya banyak, ukurannya kecil-kecil. Tapi kalau retensi itu yang lebih banyak berhubungan dengan kapasitas. Jadi CCTV, video conference, itu berhubungan dengan kapasitas sekaligus juga dengan jumlah. Nah, itu yang dibahas adalah retensi. Ada beberapa ISO tentang penilaian risiko perekaman data, kemudian juga tentang manajemen perekaman data. Ini ada ISO TR 18128, kemudian ada ISO 15489. Yang bisa digunakan untuk melihat kapan umur data, kapan dihapus ya. Yang sekarang jadi masalah CCTV ya sekarang. CCTV itu kan menghabiskan uang untuk menyimpan di media fisik, menyimpan di video offline-nya. Nah, itu mau berapa lama disimpan? Apakah boleh video yang lama dihapus, dipakai lagi buat merekam, boleh tidak? Karena kan mahal. Satu hari mungkin menghabiskan ukuran cukup besar, berapa tera yang
harus mereka simpan. Pakai cloud mahal juga, pakai cloud kalau digunakan pas CCTV, CCTV bermasalah. Tidak disimpan susah karena khawatir datanya penting buat keamanan. Kalau misalkan disimpan juga menghabiskan media. Jadi itulah masalah pada CCTV. Mungkin Indonesia belum sampai ke sana ya, belum sampai. Tapi tadi saya lihat di berita Belgia itu sudah mulai rame karena Belgia negara kecil, penyimpanannya sudah sampai lebih dari berapa ribu tera ya penyimpanannya itu. Jadi masalah bagi negara mereka. Negara kita belum sampai ke sana. Tadi mengenai cerita-ceritanya yang ada di lapangan, kita akan lihat bagaimana teorinya. Teorinya itu terkait dengan DLM, Data Life Cycle Management. Ini merupakan dasar dari teori retensi data. Data Life Cycle Management tentunya berhubungan dengan siklus dari penciptaan data. Dari data diciptakan sampai data disimpan, dan juga sampai data dihapus. Sebutnya suatu siklus. Siklus ini merupakan suatu bagian dari beberapa ilmu yang sudah dikembangkan dari tahun 2003. Namanya waktu itu adalah Data Lifecycle Management, disebut DLM, dari tahun 2003 sampai 2006. Ini produknya berhubungan dengan atribut data, pencarian dengan SQL, kemudian namanya berubah jadi ILM, Information Lifecycle Management. Akhirnya berubah lagi sampai sekarang menjadi Total Lifecycle Management. TLM ini produknya berhubungan dengan data di dalam server, di dalam cloud computing, dan juga dalam data lokasi yang terpisah, TLM. Jadi setelah adanya Google, adanya mesin pencari, mereka menggunakan server di berbagai negara, munculnya sistem pencarian data untuk server yang terpisah, misalkan ada namanya Hadoop. Hadoop merupakan sistem yang mencari data pada server-server terpisah berbagai negara, muncullah namanya TLM. Kata totalnya karena servernya banyak di berbagai negara, maka sebutnya total. Total Lifecycle Management. Nah inilah muncul setelah Google menjadi mesin pencari terbesar di dunia. DLM ini isinya tentang teori availabilitas. Jadi ketersediaan dari suatu data, data availability, berhubungan dengan kualitas dari layanan penyimpanan, bagaimana penempatannya, perlindungan, dan pemulihan data. Kemudian ada data growth atau data reduction, atau disebut dengan data utilization. Ini berhubungan dengan quality of storage yang berkaitan dengan penyimpanan. Bagaimana pertumbuhan dari data. Bagaimana menilai value dari satu data. Bagaimana mengartikan data, bagaimana metadatanya, bagaimana biayanya. Jadi misalkan kita punya server, data terus dimasukkan, kita kan harus bayar. Semakin banyak datanya, semakin banyak yang kita bayar. Sehingga pada saat tahun 2010, Google Drive itu membatasi hanya 5 GB. Jika ingin 5 GB lebih, maka kita harus bayar. Kemudian berhubungan dengan peraturan kepatuhan hukum, compliance, dan tata kelola. Tadi ya tentang detention, tidak boleh sembarangan dihapus, ada umur datanya, data integrity, berhubungan dengan data yang terkait dengan isinya tidak boleh diubah sembarangan, ada tanggung jawab dari setiap data, ada makna data yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Jadi data integrity itu tidak boleh sama sekali diganti-ganti. Jadi pengupdateannya harus sangat sedikit sekali. Dengan alasan tertentu baru bisa diupdate. Karena kalau integritasnya berubah, maka data tersebut menjadi tidak berarti. Kemudian berhubungan e-discovery, ini proses pencarian lewat mesin pencari ya. Kemudian lewat juga pencarian untuk tujuan khusus. Biasanya e-discovery ini pencarian di sistem-sistem yang memang berhubungan dengan strategis. Nah ini ada gambar yang bagus. Ini yang namanya data kritikal, semakin ke atas semakin kritis ya. Nanti setiap data itu ditempatkan
mana ditempatkan akan pada proses online yang sering diakses, mana ditempatkan di dalam arsip atau archive, bahasa Inggrisnya archive, dibacanya arsip kalau kita ya. Arsip yang mungkin masih dipakai setengah online, sebutnya nearline, atau digolongkan kepada golongan yang sudah dipakai dijadikan offline karena nggak perlu lagi masuk kepada sistem pencarian. Mungkin secara nilai update dia sudah tidak lagi update, tetapi kalau dihapus dia masih punya makna integritas. Tidak boleh. Misalkan data pernikahan ya, mungkin dia orang tersebut sudah menikah kedua atau ketiga kali. Tidak perlu kita menyimpan data online mengenai nama istri kedua dan pertama, nggak perlu. Tetapi di data kependudukan tetap disimpan. Dia menikah dua kali, istri pertama dan keduanya siapa. Istri ketiganya saja mungkin yang masuk kepada online data ya di sini. Kemudian data tersebut sudah expire, sudah tidak punya makna sama sekali. Nah ini apakah akan dihapus atau kita taruh pada media fisik. Jadi data yang sudah benar lagi tidak pernah dipakai, misalkan apa ya data-data di sini yang mungkin pada zaman sekarang sudah tidak lagi dipakai. Yang mungkin data tentang waktu kita masih SMP, ya mungkin sudah tidak perlu lagi dipakai. Yang kita simpan mungkin data alumni saja. Tapi kita mendapat nilai berapa, rapot berapa, mungkin tidak perlu disimpan terlalu lama ya. Mungkin yang disimpan hanya data kelulusan. Dengan data ulangan kita yang ada waktu masih SMP mungkin tidak perlu disimpan. Sudah expire. Sudah tidak punya makna, kemudian usianya juga sudah terlalu lama, simpan saja di dalam media fisik atau dihapus. Kalau masih merasa bermanfaat, mungkin simpan dalam bentuk offline atau nearline tentang data tentang kelulusan atau tentang alumni mungkin ya, seperti itu. Nah ini cara kita mau data bisnis penting. Kalau misalkan ada data juga yang umurnya masih sedikit tetapi sudah expire. Ada juga data yang umurnya lama tapi tetap dipergunakan. Jadi tetap ditaruh pada bagian primary online. Jadi data tersebut walaupun umurnya sudah lama tapi masih penting tetap disimpan ya di sini. Biasanya data update ada dua. Kalau kita mengupdate, apakah data lamanya disimpan di dalam media offline, kemudian dimunculkan data barunya di online, atau data update terbaru dimunculkan, data yang lamanya kita hapus. Jadi, supaya menghemat media, ada dua pilihan. Kalau kita mengupdate, apakah kita akan menghapus data yang benar-benar kita hapus, atau kita jadikan sebagai proses penjejakan. Jadi kalau dilakukan penjejakan, histori kita tahu apa saja yang kita hapus. Misalkan mengganti data pada nilai-nilai tertentu, misalkan pada data pendapatan, data gaji, mungkin itu termasuk yang kalau sudah terlalu lama ya sudah tidak update lagi, tapi kalau dihapus benar-benar masih ada historinya, ya kita simpan saja di offline. Ya. Hanya orang-orang tertentu, hanya bendahara yang bisa melihat. Supaya apa? Supaya online-nya tidak terganggu. Misalkan laporan keuangan kalau sudah 4 periode, ya kita simpan saja di media-media fisiknya. Yang sifatnya adalah arsip-arsip offline misalkan. Karena mungkin tidak akan dibaca lagi. Nah kalau kasusnya pada big data itu umurnya cukup panjang. Jadi umur dari retensinya cukup panjang. Dia masih bisa dijadikan sebagai online cukup lama kalau medianya big data. Kalau kita lihat dalam satu server biasanya 80% itu tidak aktif ya. 20%-nya berisi data yang kita pergunakan. Nah, yang tidak aktif ini bisa kita pindahkan kalau memang sama sekali tidak terpakai, kita jadikan data yang sifatnya expire. Data yang tidak aktif ini berisi pesan-pesan lama, presentasi lama, jadi laporan-laporan keuangan cukup lama, kemudian berisi backup yang cukup lama mungkin. Media-media yang tidak perlu juga ada, kadang-kadang di sini disimpan beberapa film-film bajakan yang disimpan di server, itu sebenarnya tidak boleh menghabiskan kapasitas server ya. Termasuk kepada berita-berita yang tidak perlu ya kalau memang tidak dijadikan materi
penting, tidak punya value, ya jangan disimpan, jangan menghabiskan. Tapi biasanya yang terpakai cuma 20%. 80%-nya merupakan data yang kalau dibuang sayang, tapi kalau dipakai manfaatnya nggak terlalu banyak. Jadi dibuang sayang, dipakai juga kurang bermanfaat ya. Nah ini jadi pertanyaan, ini nanti ada namanya analisis dari retensi. Apakah dia akan dipindahkan, dipeti kemaskan, atau dia akan tetap berada di server. Ini kita tidak akan tahu bagaimana analisisnya, ini akan memberitahu bagaimana kepentingannya, apakah dia masih punya value, apakah dia masih berhubungan dengan integritas data. Nah, ini kita harus jadikan analisis. Misal kalau kita pakai program Peduli Lindungi, kemana kita berada, kita scan itu datanya kita tahu ini kita pergi kemana saja. Jadi bisa tahu distribusi dari penyebaran. Kita pergi kemana saja, dan data tersebut berupa data pribadi, karena kan tidak semua orang tahu kemana kita harus pergi. Nah, di sini sebagai pengelola layanan elektronik atau pengelola sistem elektronik, ya program Peduli Lindungi harus menjamin berapa lama data kita akan disimpan. Karena tentunya kalau orang-orang penting, dia masuk menggunakan aplikasi program Peduli Lindungi di satu tempat, tidak sembarangan semua orang harus tahu. Apalagi kalau orang penting tersebut termasuk kepada political exposure person, PAP, maka tidak semua orang boleh tahu ya. Ini teorinya mengenai siklus data. Jadi data mulai diciptakan, disimpan, digunakan, di-sharing, pakai sosial media, pakai file management. Setelah itu sudah lama nggak dipakai, di backup saja, masuk ke arsip. Sudah puluhan tahun tidak punya makna, tidak punya integritas, hapus. Ini disebut dengan siklus atau life cycle. Umur setiap penghapusan tergantung dari kepentingan dan analisis retensi. Jadi kapan backup-nya? Ada data yang setelah muncul harus cepat-cepat di backup. Ada data yang lama backup-nya tergantung. Jangan sampai data tersebut pada saat terjadi kerusakan tidak punya backup. Ya kalau backup-nya terlalu lama, takutnya saat kerusakan tidak punya backup. Data terpenting yang berhubungan dengan keuangan pas muncul, nggak berapa lama cepat-cepat di backup. Proses retrieval, proses pengambilan data harus punya format yang bagus supaya ngambilnya cepat. Pengarsipan juga harus bagus, biasanya ini kita gabung proses pengambilan dan pengarsipan, retrieval dan archive. Kemudian proses disposal, pembuangan data, itu melihat umur atau retensi datanya. Ada juga yang lebih lengkap di sini, bentuk modelnya ada 10 tahapan. Selain retensi ada rekonstruksi atau destruction, jadi misalkan ini dihapus, benar-benar dihapus. Ini berhubungan dengan data warehouse yang disebut dengan ETL, extract, transform, and load. Ini merupakan server yang berisi format-format yang memudahkan pada saat penyimpanan maupun pengambilan. Jadi ada compressingnya, ada enkripsinya, mengambilnya bisa lebih cepat. Ini format khusus untuk data warehouse, ini kita sebut dengan ETL. Nah, coba sekarang supaya kuliah kita hidup, coba kita lihat ya. Dari mahasiswa mendaftar, kita punya data, yaitu data mahasiswa pendaftaran dan data mahasiswa lulus. Setelah 10 tahun, yang mana yang akan dipeti kemaskan? Apakah data mahasiswa mendaftar atau data mahasiswa lulusan? Coba kalau bentuknya seperti ini. Yang lulus, Pak. Ya, yang lulus. Jadi kalau mahasiswa sudah lulus ternyata tidak ada datanya, boleh komplain. Saya lulus tahun 2000, berapa kira-kira 2024. Mengapa nama saya tidak muncul di data lulusan? Kita harus komplain. Oh, kata sistem bagian alumni harus update. Ya, berarti kita harus update. Masuk ke linknya, update. Lulus tahun berapa, update. Kemudian sekarang kerja di mana, update. Tapi setelah 10 tahun mungkin data kita sudah tidak lagi diupdate, tapi dilakukan peti kemas, disimpan ya. Hanya orang tertentu yang bisa buka yang berkepentingan. Tapi
sudah tidak lagi di-update. Tapi kalau ternyata ada mahasiswa yang setelah 10 tahun di-update, ada semacam kecurigaan. Kenapa ini mahasiswa kan DO-nya 7 tahun setengah, S1 ya. Kalau D3 5 tahun. Kenapa kok masih ada proses update? Nah, dalam mengelola sistem kita akan curiga. Mengapa? Kenapa dia masih diupdate padahal sudah 10 tahun? Oh, mungkin ada masalah pemutihan. Setelah dia di DO, ternyata dia tanggung, tinggal mengerjakan tugas akhir, ya sudah dia daftar ulang sebagai NIM yang baru, namanya pemutihan. Tapi setelah pemutihan 3 tahun juga dia masih belum lulus. Nah, ini boleh saja kita lakukan update, tapi dengan penggantian integritas. Apa yang diganti adalah NIM baru. Jadi penggantian integritasnya berupa NIM baru. Nggak boleh pakai NIM lama masih 10 tahun. Ini nanti kampus kita bisa ditegur oleh yang berkepentingan. Kenapa kok data 10 tahun masih aktif, padahal sudah melampaui batas DO. Nah, kita harus ganti integritasnya. Misalkan cara ganti integritas dengan pemberian NIM baru. Nah, itu contohnya ya, Pak. Data mahasiswa tidak aktif. Nah, ini apa nih? Data mahasiswa sudah tidak aktif, ya mungkin tak dihapus. Serba salah ya. Kalau dihapus ternyata dia masih datang, ya, tapi kalau sudah 10 tahun ya mungkin dihapus kali ya, data mahasiswa tidak aktif. Daftar jumlah anak, nah ini harus diupdate setelah 10 tahun. Mungkin saja 10 tahun punya anaknya lebih daripada yang sekarang ya. Data pajak perorangan setelah 10 tahun ini tidak boleh dilakukan update, tapi tetap harus ada ya. Data pajak perorangan. Kepemilikan motor setelah 10 tahun diupdate, siapa tahu berhubungan dengan pajak progresif, punya kendaraan lebih daripada satu. Tapi kalau motor mungkin berbeda dengan mobil ya. Kalau progresif mungkin pencatatannya lebih dibandingkan dengan motor ya. Nah, yang jadi sekarang masalah nomor HP yang hangus. Nomor HP hangus itu menjadi masalah karena belum ada peraturan apakah nomor HP yang hangus boleh dijual lagi dalam berapa tahun. Ada beberapa provider dari telekomunikasi itu setelah 1 tahun HP-nya hangus sudah dijual lagi nomornya. Padahal dalam setahun itu masih jangka waktu dekat. Sehingga teman-temannya aneh lihat WhatsApp kenapa orangnya ganti, apakah ponselnya dicuri, ternyata ponselnya hangus nomornya. SIM card-nya hangus, kemudian oleh provider dijual kepada orang lain, jadi bingung ini orangnya kok berubah gitu ya. Saya punya mahasiswa nomornya hangus, setelah beberapa tahun saya punya kesempatan ingin menawarkan beasiswa, ternyata orangnya sudah orang lain. Ternyata kenapa orang lain? Kata orang lain itu mereka beli nomor yang baru. Rupanya nomor hangusnya dijual kepada pembeli baru. Ya harusnya kalau setelah 10 tahun oke lah, tapi kalau cuma 1 tahun atau 2 tahun ya jadi aneh gitu, ada nomornya pemiliknya jadi berbeda. Kemudian data CCTV ini setelah 10 tahun tentunya akan dipetikemaskan ya, tidak diupdate kalau CCTV itu. Inilah masalah-masalah di dalam retensi. Yang namanya DLM ini sangat penting ya. Jadi data bukan sekadar bertumbuh, tetapi juga beraneka bentuknya. Data di dunia pada tahun 2020 sekitar 38 zettabyte. Mungkin pada awal 2025 sebentar lagi diperdikkan menjadi 175 zettabyte. Ini dari no worry, ya, jadi no to worry sistem, jadi sistem yang tidak perlu dikhawatirkan. Ini N2WS dari Amazon. Ya. Dia mengatakan bahwa kita harus memprediksi pertumbuhan data. Sebagian dari data tersebut nanti akan ada yang dihapus, akan ada dipetikemaskan, atau sebagian juga tetap online. Tipe data bertambah variasinya, ini memerlukan persyaratan penyimpanan yang berbeda, periode retensi yang berbeda, tidak boleh sembarangan menghapus, tidak boleh sembarangan mengarsipkan, opsi pemulihan juga yang berbeda, kalau terjadi masalah bagaimana pemulihannya, tidak boleh sembarangan kita memulihkan data, lihat dulu alasannya apa, frekuensi backup yang berbeda, jadi ada yang di backup-nya cepat, ada yang di backup-nya lambat, persyaratan RTO, kalau terjadi masalah data yang rusak, maka pengembalian terakhirnya itu pada data yang paling dekat.
recovery time objective, atau pengembaliannya pada data yang berubahnya paling banyak, recovery point objective. Kemudian ada juga kepatuhan terhadap hukum yang berbeda, seperti tadi di bagian Kementerian Kominfo, retensi data minimal 5 tahun bagi penyelenggara sistem elektronik, tidak boleh cepat-cepat dihapus. Google, TikTok itu mungkin waktunya kalau mengikuti aturan Indonesia baru 5 tahun boleh menghapus. Tidak boleh sembarangan menghapus, padahal TikTok itu menghapusnya cukup cepat ya. Kemudian ada juga masalah mengenai layanan tool yang berbeda. Macam-macam alasan dari setiap data untuk masuk kepada siklus hidup datanya. Bagaimana kalau kita tidak patuh? Tentunya akan repot kalau mencari lokasi data. Kalau kita tidak pikirkan life cycle, kita bingung datanya ada di arsip, ada di offline, atau ada di mana. Karena nggak punya catatan. Kemudian kesalahan pada manusia atau pada program karena bug, ini membuat data salah, itu bisa membuat hilang. Jadi salah menghapus, salah delete, atau salah karena ada program perbaikan sehingga ada beberapa data yang hilang. Kita tidak punya backupnya, tidak punya DLM-nya, bahaya ini ya. Data jatuh pada tangan online yang tidak tepat, ya ini juga termasuk bahaya di sistem keamanan. Saat sistem mati, downtime, itu mengganggu layanan, dan pekerjaan-pekerjaan penting juga akan terganggu. Jadi pada saat data tersebut kita tidak pakai DLM, tiba-tiba sistemnya mati, kita nggak punya data. Misalkan kita data mengenai penjualan, misalnya pada saat transaksi, tiba-tiba kita lagi transaksi di ATM, listrik mati. Nah, apakah dia pakai sistem RTO yang berhubungan dengan waktu atau RPO? Apa itu RTO atau RPO? Tadi yang saya ceritakan tadi ya, berhubungan dengan waktu, apakah uangnya akan kembali atau tidak kembali? Setiap data akan dicatat prosesnya. Nah, sebelum transaksi, misalnya kalau pada ATM, sebelum proses pengurangan data, dia harus membackup dulu data terakhirnya apa, kemudian langkah berikutnya baru pemindahan uang. Kalau dia tidak membackup, tiba-tiba listriknya mati, ya uang tidak keluar, tapi dipotong di rekening, karena nggak pakai sistem backup, dan tidak punya prosedur pengecekan apakah data benar-benar selesai eksekusi, atau uangnya benar-benar keluar dari ATM atau tidak. Nah, itu perlu tahapan-tahapan yang tercatat, sehingga kita tidak bisa menolak kalau ternyata uang tersebut tidak keluar ya. Atau kebalikan, pada saat ATM mati, kita ngambil uang, uangnya keluar tetapi datanya tidak terpotong. Ini juga sama, kasusnya kebalik, tapi tetap yang namanya non-repudiation harus terjadi, tidak boleh kita menolak untuk mengembalikan uang tersebut. Berhubungan dengan data breach, ya kalau kita tidak patut, nanti akan ada muncul data breach, ya orang bisa masuk ke data-data yang sangat berguna. Kemudian pelanggaran kepatuhan ini bisa terjadi denda kalau kita tidak patuh. Misalkan nanti kalau tanggal 20 Juli ini beberapa PSE itu tidak daftar dan tidak masuk, maka harus kena denda. Jadi kalau TikTok tanggal 20 Juli ini dia belum daftar, maka dia akan kena peraturan Indonesia. Dendanya bisa berupa uang atau mungkin tidak bisa beroperasi, dibatasi ya, yaitu peraturan perlindungan mengenai PSE. Nah, teori mengenai DLM, kita butuhkan data management, butuhkan automation, butuhkan transparansi. Ini sudah ada di perundangan, saya berikan tadi linknya, bisa lihat ya beberapa link tentang data DLM ini. Jadi yang namanya data management, aspek-aspeknya itu berhubungan dengan proses proteksi data, ya, pengarsipan, penyimpanan pihak kedua buat backup, pencarian data, ini recovery, retention, long time preservation, quality of services, system, data code management, search and retrieval, otomatisasi pada proses alokasi dan proses untuk melakukan expire, proses federated, policy based management, dan audit. Ini otomatisasi pada proses kita melakukan audit trial, mencari penjejakan dari audit. Transparansi berhubungan data akses dan manajemen. Oke. Beberapa standar yang sudah ada
Untuk software ini ada beberapa standar, ya misalkan ISO IC IEEE 12207, ini berhubungan dengan software engineering, kemudian ada juga life cycle dari ISO IEC 14764, ada juga ISO 15288 tentang life cycle process. Nah, untuk enterprise architecture ini juga ada beberapa ISO 42020, misalnya ini untuk perancangan blueprint. Nah, semua data ini merupakan data-data life cycle yang ada di dalam sistem DLM. Project Management 16326, mungkin nanti ini akan dibahas di mata kuliah Project Management, ya, bagaimana life cycle tidak sembarangan kita bisa melakukan penggantian sistem. Harus ada life cycle-nya, melihat bagaimana yang memang penting, yang efisien buat meningkatkan value bisnis. Ini ada di ISO 1636. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan impact terhadap lingkungan. Sistem informasi tersebut tidak boleh mengganggu lingkungan, baik dari bagian infrastrukturnya, ataupun dari output sistemnya tidak boleh mengganggu lingkungan. Mungkin di negara kita ini belum terlalu banyak ya, tapi kalau negara-negara kecil, Belgia, Belanda, itu tidak sembarangan kita boleh memasang antena, ya, pemancar, pemancarnya tidak boleh pemancar yang radioaktif, WiFi bagaimana caranya tidak boleh mengganggu frekuensi yang lain. Jangan sampai mengganggu frekuensi-frekuensi jalur penerbangan, mengganggu hewan. Nah, itu ada di ISO 14000 atau ISO 14000. ISO kualitas tentang pengurangan dari beban untuk buangan. Kita tidak boleh sembarangan membuang infrastruktur. Nah, kemudian ada tentang social responsibility. Ini merupakan ISO yang ada di berhubungan dengan life cycle. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai di sini tentang retensi data ya? Retensi ini merupakan bagian dari proses perlindungan data ya. Jangan sampai data kita itu cepat-cepat dihapus ya. Jadi misalkan begini, saya beli barang nih dari satu marketplace, kemudian barang tersebut ternyata bermasalah karena tidak sama dengan yang saya pesan. Kemudian saya komplain kepada marketplace-nya, ini kok barangnya yang dikirim berbeda. Waktu dicek ternyata data transaksi saya sudah dihapus. Saya nggak bisa komplain. Nah, itu kena aturan perundang-undangan Kemeninfo yang nomor 20 tahun 2016. Mereka harus menyimpan data kita minimal 5 tahun. Jadi transaksi selama 5 tahun nggak boleh dihapus. Tetapi saya cek banyak marketplace yang melanggar. Saya lihat data saya yang 5 tahun ke belakang sudah hilang. Saya beli barang apa, jenisnya apa, nggak semua marketplace itu menyimpan. Dulu saya beli TV, ingin tahu juga tokonya yang mana, 5 tahun yang lalu sudah nggak ada. Nah, banyak marketplace yang nakal, yang harusnya 5 tahun mereka nyimpan data kita, pada saat kita transaksi ternyata sudah dihapus. Jadi kalau saat komplain, terjadi scammer, penipuan, itu bisa diatasi kan, datanya tidak cepat-cepat dihapus, minimal 5 tahun. Di sini ada penelitian dari Psycho, yang namanya retensi data itu manfaatnya banyak ya. Bisa untuk menentukan proses keuntungan, kemudian skala prioritas, kepentingan. Dengan adanya retensi data yang berupa berapa kali kita mengakses, apakah data tersebut penting, usia datanya berapa, kapan terakhir dimodifikasi, tipe datanya apa, siapa penggunanya, kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi bisa mengurangi kerugian, bisa tahu bagaimana kita membangun pertumbuhan data, membangun bagian backup, membangun bagian untuk penyimpan data fisik. Kemudian kita bisa tahu nilai pasar karena perubahan data yang sering diupdate, kita tahu perubahan pasarnya apakah cepat, tren pasarnya bagaimana, tren customernya seperti apa. Kemudian juga kita bisa melaporkan kepada pemerintah mengenai kepatuhan atau compliance mengenai penyimpanan data tadi. Jadi harusnya PSE ini melapor sebelum mereka daftar di tanggal 20 Juli ini, mereka melapor apakah mereka sudah punya kebijakan compliant untuk data retensi. Kemudian juga bisa menghemat waktu. Ini penelitian dari
Psycho tahun 2006. Jadi kalau kita pakai manufaktur tensi ini, kita banyak untungnya, jatuhnya seperti itu ya. Ini keuntungan lain selain yang diceritakan oleh Psycho, ada masalah dari efisiensi, jadi mana yang mau disimpan, mana yang mau dipakai terus-menerus datanya. Server Unicom sifatnya adalah bentuknya fleksibel, jadi kita bisa menambah eksternal hard disk atau kita bisa menambahkan NAS. NAS itu adalah proses penyimpanan not untuk penyimpanan pada server misalkan, tetapi kita harus bedakan bahwa yang mana yang masih dipakai, mana juga data yang harus di backup. Kalau datanya sudah tidak digunakan, ya backup saja. Kita pindahkan jadi data offline. Nah, ini ada ilmunya, yaitu data retention analysis. Kemudian berhubungan dengan efisiensi administrasi, ya, kita bisa tahu mana data yang harus di backup, berapa lama, berapa kecepatan backup, berapa yang diarsipkan. Data administrasi menjadi tidak repot-repot, kapan dia harus mengarsipkan secara otomatis, kapan dia mau backup. Jangan sampai data backupnya terhapus tiba-tiba server kena virus, proses kecepatan backupnya tidak cukup, tidak bisa mengembalikan data. Itu akan sangat merugikan kalau misalkan terjadi seperti itu. Misalkan sekarang kita pakai WhatsApp, kemudian WhatsApp kita lakukan proses uninstall. Saat kita install, ternyata data-data sekitar 5 hari lalu sudah hilang. Karena sekarang backup dari WhatsApp itu adalah sampai dengan 7 hari. Jadi kita hanya bisa memperoleh data-data pembicaraan yang 7 hari yang lalu. Dengan data pembicaraan dari 7 hari sampai ke 1 hari sebelumnya kemarin, kalau kita uninstall data hilang, kita nggak bisa lihat lagi. Jadi hati-hati kalau kita melakukan uninstall dari WhatsApp ya, misalkan sekarang WhatsApp termasuk salah satu PSE yang waktu backupnya menjadi lebih panjang ke belakang, mungkin karena jumlah penggunanya banyak ya, kita tidak pahami. Misalkan ada beberapa sistem penjualan menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram, pembicaraan tersebut kepada klien tiba-tiba terhapus. Kita nggak punya buktinya, karena DLM-nya untuk life cycle-nya itu terlalu jauh. Dia melakukan proses backup-nya sekitar 5 hari. Jadi terlalu jauh ya, jadi sekitar 7 hari. Jadi data ke-5 harinya tidak ada gitu ya. Nah, hati-hati kalau kita mengelola data yang menggunakan sistem pembicaraan seperti itu, memanfaatkan sosial media, hati-hati ya. Karena sekarang banyak sosial media yang menurunkan waktu backup. Mengapa ya? Karena jumlahnya sudah semakin banyak. Telegram itu sekitar 3 hari, jadi kalau misalnya kita menghapus pembicaraan pada Telegram atau Telegram kita uninstall, kita install lagi, maka ada data hari keempat sampai ke belakang, tapi hari kemarin sampai hari ketiga datanya hilang. Nah, itu jadi masalah ya. Hati-hati kalau menggunakan sistem sosial media untuk proses bisnis kita. Ini tadi yang sudah kita bicarakan. Nah, jadi setelah kita optimalkan, kita bisa bagi ya, mana data yang tetap harus online, mana data yang bakal dipeti kemaskan. Berarti peti kemas kita buat offline, tetap jauh menjadi offline. Tidak sembarangan orang bisa mengaksesnya. Ini tadi hasilnya. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ya, sampaikan dulu. Ada yang mau tanyakan? Jadi ilmu ini mungkin ilmu yang tidak terlalu sukar ya, tapi penting. Misalkan sekarang ada yang mau tugas akhir, membuat skripsi, sering-sering kita melakukan backup. Supaya nggak repot, mungkin sekarang Microsoft sudah mengeluarkan OneDrive. Nah, OneDrive itu setiap saat dia akan menyimpan secara online, berarti backupnya sangat cepat. Sehingga kita kemana-mana nggak perlu repot untuk mencari data kita. Jadi kita taruh di OneDrive, ya, atau di drop drive ya. Nah, supaya pada saat kita kehilangan data masih ada simpanan di dalam backupnya. Tapi tentunya pada OneDrive, pada saat data tersebut kita timpah, tidak ada backupnya. Karena OneDrive tidak memberikan backup pada saat kita timpah. Terus saat kita lakukan override,
itu datanya akan hilang, benar-benar hilang, tidak punya backupnya. Kecuali kalau OneDrive-nya yang berbayar. Kalau yang berbayar itu kita punya data backup. Kalau saat programnya kita timpah. Itu harus hati-hati pada saat kita menggunakan data. Pernah ada satu kartu kredit itu menagih utang saya 10 tahun yang lalu. Saya katakan, saya sudah menutup kartu tersebut di 10 tahun yang lalu. Tapi masih ada tagihan. Nah, karena masalah repudiation, tidak boleh nolak ya. Saya buka semua catatan-catatan, untung catatan-catatan fisiknya tentang penagihan tersebut saya lengkap. Saya komplain, kenapa ada penagihan yang setelah saya tutup. Jadi setelah penutupan kartu kredit, masih ada tagihan. Ini kan tidak termasuk logika. Masa kartu kreditnya sudah ditutup, tapi tagihannya masih ada. Pihak dari pembeli, penyedia jasanya tetap bersikeras bahwa saya harus bayar. Saya nggak mau. Karena tidak ada transaksi setelah kartu kredit ditutup. Saya berikan bukti-buktinya. Akhirnya berhasil. Nah, ini salah satu kelemahan. Banyak sekali pemberi jasa kartu kredit yang tidak patuh kepada data retention. Harusnya dia menutup. Mungkin dia ingin curang ya. Dia pikir kita tidak tahu. Setelah kartu kredit ditutup, dia masih lakukan penagihan seolah saya masih punya bunga. Saya katakan nggak mungkin saya punya bunga karena sudah saya tutup tanggal sekian. Dia bersikeras. Nah, saya berikan. Lalu saya ceritakan kepada mereka, umur dari data setelah penutupan kartu kredit, itu susu itu umurnya adalah 0. Tidak akan ada lagi data transaksi setelah kartu kredit ditutup. Saya ceritakan kepada mereka, Anda melanggar tentang aturan dari retensi data, bahwa yang namanya data yang sudah tidak aktif, tidak boleh lagi ada transaksi. Saya ceritakan kepada mereka. Gitu. Mereka tentunya akhirnya tetap bersikeras ya. Saya bilang saya akan laporkan kalau ternyata masih bersikeras bahwa itu akan merugikan konsumen. Tidak boleh ada data yang transaksi muncul setelah kartu kredit tersebut dinyatakan sudah mati atau tidak pasif. Ya. Mereka beralasan, ya Pak, kan nutupnya jam 12, jadi masih ada tagihan di hari keduanya. Nggak mungkin. Ya. Itu akal-akalan, tidak boleh. Kita harus mengerti umur data itu akan hilang kalau sudah tidak ada sistemnya. Atau kebalikan, kalau sistemnya masih ada, maka akan ada datanya. Gitu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya mungkin itu merupakan penutup kita. Nanti minggu depan kita masuk ke pengolahan segregation of duty. Itu adalah pengolahan dari kewenangan, akses ya. Sudah tidak lagi bahas mengenai data. Mungkin ini adalah hari terakhir topik mengenai mengelola data. Jadi topik retensi ini merupakan topik terakhir dari pengelola data. Terakhir minggu ke-15, minggu ke-16 kita ujian akhir. Oke, ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, atau mungkin nanti ada pertanyaan ya, silakan ya. Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Mugia ya. Silakan. Ya, Pak. Pak, kan tadi kalau dilihat dari benefits DLM itu ada hardware efisiensi ya Pak, yang reduce additional devices gitu. Nah, kalau saya dengar dari tadi gitu Pak, kan jadi lebih banyak itu data yang harus disimpannya dan waktunya juga jadi lebih lama. Kok kenapa bisa disebut efisiensi gitu ya Pak? Ya. Jadi kalau kita pisah-pisahkan, kita kelas-kelaskan, ini data ini termasuk data penting. Nah, kita bisa taruh di online. Kita taruh di server yang kecepatannya tinggi. Data ini data yang jarang dipakai. Kita taruh di server yang kecepatannya rendah. Ini data yang ternyata tidak terlalu penting dan juga jarang dipakai. Ya kita simpan saja di server yang mungkin server yang milik kita sendiri yang tidak online. Jadi maksudnya efisien, data-data yang benar-benar penting, yang punya kelasnya memang sangat dipergunakan, taruh di server yang paling cepat. Itu jadi efisien. Itu ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau di infrastruktur itu kita bermain-main dengan kecepatan, karena kalau servernya bisa kita gunakan buatnya secara online, misalkan pada AWS, kita bisa milih-milih mau pakai server yang mana. Nah, kita pilih server yang paling cepat untuk data penting. Nah, server yang nggak terlalu cepat, data yang tidak terlalu penting. Jadi lebih efisien di sisi pembiayaan,
efisien juga dalam melayani, begitu. Itu ya. Baik, Pak. Contohnya ini web dari Pasca Sarjana karena dianggap tidak penting, ini dipindahkan ke server yang kecepatannya lambat. Saya kalau masuk ke web Pasca Sarjana itu lama sekali ya, karena dianggap tidak penting. Dianggap yang jarang ada yang pakai, jadi oleh adminnya dipindahkan ke server yang tidak terlalu cepat ya. Padahal kan harusnya semuanya memiliki hak yang sama. Kalau yang namanya kita lagi promosi mahasiswa baru, tidak peduli ini jarang diakses atau sering diakses, tetap kecepatannya sama. Ya, seperti itu. Itu ada kesalahan dalam proses retensi. Jadi retensi itu sebelum kita mengatakan data ini tidak terpakai lagi dan dipetikmaskan, itu kebijakannya macam-macam. Nanti kita akan belajar di tata kelola ya, tidak di sini, di mata tata kelola itu kita bahas. Itu pertama mengurangi kecepatan, kemudian mengurangi dari kecepatan memindahkan kepada server tertentu. Kemudian juga ada pembatasan-pembatasan sampai akhirnya dia tidak dipakai lagi. Nah, itu ada di mata kuliah tata kelola tentang mengatur posisi data mau taruh di mana, kecepatannya apa, kepentingannya apa, purpose-nya apa. Kalau di kita belum sampai, mungkin kita saya batasi sampai di sini, nggak cerita sampai ke kebijakan detensi, karena nanti ada di bagian mata kuliah tata kelola sistem informasi. Gitu ya. Mudah-mudahan pengajar yang berikutnya menceritakan mengenai kebijakan dari retensi data, karena ini permintaan dari Kominfo ya, seperti itu. Indonesia termasuk kepada krisis server. Maksudnya krisis server, banyak orang Indonesia yang membeli server kecepatan tinggi tapi nggak terpakai. Orang Indonesia itu kaya-kaya ternyata. Banyak pabrik, institusi itu beli server yang mahal-mahal, kecepatannya tinggi tapi nggak terpakai secara penuh. Mereka berani bayar. AWS pun mencatat orang Indonesia itu menggunakan server dengan kecepatan tinggi. Mungkin karena kebiasaan orang Indonesia, itu kalau beli komputer pasti yang paling tinggi speknya. Maka beli server pun sama, beli yang speknya paling tinggi. Padahal nggak terlalu terpakai karena mereka tidak gunakan analisis dari retensi data. Jadi menjadi aset-aset yang speknya tinggi, dipakainya nggak terlalu tinggi, tidak terlalu cepat. Ya. Bahkan justru yang harusnya cepat, ditaruh di server yang lambat. Itu. Jadi negara kita termasuk negara kaya yang sangat boros membeli server kecepatan tinggi padahal kita tidak gunakan high performance computing. Ada lagi yang ingin bertanya? Kenapa diajarkan mata kuliah ini? Nanti karena mahasiswa setelah lulus itu akan mengelola infrastruktur. Terkait dengan infrastruktur, kita dibatasi dengan uang. Berapa sih uang yang kita gunakan? Kita harus tepat dengan kecepatan data. Kalau datanya terlalu banyak, ya harus kita hapus-hapusin. Sama kalau kita punya ponsel kita kebanyakan data, kan jadi lambat. Tidak efisien. Mau dihapus, bingung. Mana yang mau dihapus? Nah, cara menghapusnya nanti di mata kuliah tata kelola. Gimana sih kebijakan menghapus data kita? Karena kalau kita pakai ponsel kan suka bingung, ini data mau dihapus tapi sayang. Mau dibuang, sayang. Nggak dibuang, bikin lambat ponsel kita. Nah, itulah nanti ada di mata kuliah tata kelola bagaimana kebijakan untuk memindahkan data kepada sistem backup atau kepada media fisik di luar dari sistem. Jadi masuknya dijadikan offline, gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Ini seru ya, karena serunya apa ya? Kita harus hitung-hitung berapa sih umur data, kepake atau nggak kepake, jangan-jangan sudah dipindahkan ke media fisik, taunya kepake. Ini tidak mudah. Proses pengarsipan itu adanya di Diploma 3, padahal harusnya S1 juga belajar pengarsipan menurut ISO TR 18128. Tidak boleh kita sembarangan mengarsipkan, memindahkan ke data digital atau kebalikan. Data digital online memindahkan kepada data digital offline. Tidak boleh sembarangan, ini harusnya ada mata kuliah S1. Malah ini adanya di Diploma 3 tentang pengarsipan data ya, di manajemen informatika. Oke, ada lagi? Kalau tidak, kita foto bersama kembali. Tolong dipasang kameranya. Silahkan dipasang. Jadi materi ini sebetulnya sudah termasuk materi dari sertifikasi untuk pengolahan data terbaru dari Kemeninfo ya.
Jadi mahasiswa sebetulnya kalau ini ada sertifikasinya, ini bagus buat bekerja. Tapi saya bukan pengelola sertifikasi, jadi tidak punya sertifikasi. Itu materinya tentang ini termasuk yang terbaru. Oke, saya capture. Ini ada berapa slide? Ada 2. 1, 2. Oke, satu lagi. 1, 2. Oke, terima kasih sudah hadir. Semoga sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.